berbuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Islam Terapan yang diampu oleh Bapak Nur Said. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tauhid dalam kehidupan sosial. Sekarang ini saya berada di pondok Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang tauhid dalam kehidupan sosial. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian tauhid itu sendiri. Tauhid itu sendiri berarti kita meyakini bahwa hanya Allah lah yang berhak kita sembah, yang harus kita patuhi semua peraturannya, dan harus kita hindari semua larangan-larangannya. Kemudian, kita akan membahas tentang tauhid sosial. Tauhid sosial ialah kita percaya bahwa hanya Allah lah Tuhan dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Namun tidak cukup sampai di situ, karena tauhid itu tidak hanya diucapkan dalam lisan dan diyakini dari hati. Namun tauhid itu harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kehidupan sosial kita, kehidupan bermasyarakat, di mana semua ibadah mahdhah seperti halnya sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya itu punya dimensi sosial. Apa itu dimensi sosial? Dimensi sosial itu, ibadah itu punya pengaruh, punya dampak bagi kehidupan sosial kita. Karena sesungguhnya kualitas ibadah seseorang itu bisa dilihat di mana pengaruh ibadah itu bisa mempengaruhi kehidupan sosial kita dalam sehari-hari. Pada intinya, jika kita punya ibadah yang baik, maka insya Allah kehidupan sosial kita juga akan baik. Begitu pula sebaliknya. Menurut Bapak Amin Rais, tauhid sosial itu dibagi menjadi 5 macam pengertian. Yang pertama, kesatuan ketuhanan. Yang kedua, kesatuan penciptaan, di mana semua makhluk dari manusia, hewan, jin, malaikat, semuanya adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kesatuan kemanusiaan, di mana semua perbedaan yang ada dari ras, suku, budaya, bangsa, letak geografi, dan lain sebagainya, itu tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan diskriminasi satu sama lain, karena itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kesatuan pedoman hidup, di mana kita orang yang beriman, kita punya satu pedoman hidup, yakni Al-Quran Al-Karim, wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, kesatuan tujuan hidup, di mana kita sebagai orang muslim, orang yang beriman, kita punya satu tujuan untuk hidup, yakni untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita akan berbicara tentang akan timbul jika kita melakukan tauhid sosial tersebut dengan sebenar-benarnya. Yang pertama, kita akan punya komitmen yang kuat untuk selalu patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita akan menolak segala pedoman dan gaya hidup yang sumbernya bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kita punya sikap progresif, artinya kita selalu menilai diri kita, apa kita sudah baik atau kita belum baik, dan punya rasa atau punya keinginan untuk selalu memperbaiki diri. Yang kelima, kita punya visi dan misi yang jelas dalam menghadapi tantangan sebuah kehidupan. Kemudian, jika kita berbicara tentang tauhid sosial dalam kehidupan pesantren, akan ada banyak sekali hal yang bisa kita lakukan. Antaranya, kita bisa saling mengasihi satu sama lain, menerima perbedaan, saling mengingatkan dalam hal kebenaran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang tauhid dalam kehidupan sosial. Terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kesalahan, karena segala kebenaran itu datangnya dari Allah dan segala kesalahan itu datangnya dari diri saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.